kasus 2 yang dibawakan sebagai coach adalah Bu Ita dan coachnya adalah Bu Deka. Ada Bu Deka dan Bu Ita, saya persilakan. Selamat siang Bu Ita. Selamat siang Deka. Gimana, ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu Ita, saya ingin ada yang saya ingin bicarakan dengan Bu Ita. Apakah Bu Ita punya waktu? Ada. Boleh? Mau cerita apa nih? Iya. Jadi gini Bu Ita, saya itu di kelas ada masalah seperti sedikit pikiran saya terhadap Bu Ani ya Bu Ita. Jadi saya merasa Bu Ani itu tidak adil memperlakukan saya. Sepertinya dia pilih kasih Bu Ita. Saya merasa beliau itu pilih kasih terhadap murid-murid yang lain, sedangkan terhadap saya itu disepelekan seperti itu. Saya merasa tidak adil seperti itu. Kadang beliau buka les ya, dan saya tidak ikut di les tersebut seperti itu. Nah, kemudian kadang-kadang saya disindir-sindir Bu karena saya tidak ikut les. Kemudian nilai-nilai saya juga berbeda Bu dengan teman-teman saya yang ikut les. Saya kecil nilainya, mereka besar seperti itu. Jadi saya merasa tidak adil lah Bu. Jadi saya merasa itu pilih kasih Bu Ani terhadap teman-teman saya, dan saya kurang diperhatikan seperti itu Bu Ita. Saya sedih sekali Bu Ita. Baik. Ini sebelum dari cerita kamu nih ya, merasa tidak adil nih dengan Bu Ani. Terus menurut kamu kira-kira kita ngobrol nih, apa sih yang mau kamu dapat dari obrolan kita siang ini? Ya, saya ingin nilai saya besar. Kemudian Bu Ani bisa memperhatikan saya juga, bisa sama Bu, paling tidak dengan teman-teman saya yang lain seperti itu. Jadi tidak ada pilih kasih ya dari Bu Ani dengan antara kamu dan teman-temannya. Oke. Sebenarnya masalah tidak adilnya ini kamu sudah pernah cerita belum sih ke Bu Ani, atau konfirmasi ya ke Bu Ani? Bisa ceritain nggak? Saya tidak berani Bu, takut Bu Aninya marah sama saya Bu. Gitu ya? Iya. Terus rencana sebelum ke ini kan tadi katanya nilainya kecil ya, mungkin ada hal yang kamu anggap penyebab nilai kamu kecil selain dari ketidakadilan yang kamu rasakan itu? Mungkin karena saya tidak ikut les mungkin ya Bu, saya belajar di rumah itu kurang mungkin ya Bu. Jadi nilai saya juga kecil seperti itu Bu. Ada lagi? Ya, saya sih belajar sih Bu, cuman tetap nilai saya kecil seperti itu Bu. Saya bisa belajar di rumah tapi tetap nilai saya kecil, lebih kecil dari teman-teman saya yang ikut les itu Bu. Oke. Dan dari cerita kamu nih ya, jadi ada perbedaan perlakuan dari Bu Ani terhadap kamu sama teman-teman kamu, kemudian kamu juga di rumah belajar tapi tidak maksimal gitu ya. Menurut kamu apa sih rencana terdekat yang bisa kamu lakukan untuk agar nilai kamu itu bisa sama atau bisa lebih dari teman kamu? Ada? Ada sih Bu. Saya ingin belajar, yang pertama itu belajar lebih giat ya Bu ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman saya, karena saya tidak bisa ikut les, jadi saya paling mencoba untuk mendekati teman-teman saya yang sudah ikut les itu. Saya ingin belajar dengan mereka Bu, seperti itu. Jadi apa yang mereka pelajari saya ingin ketahui, dan saya juga ingin belajar dari mereka Bu, seperti itu. Iya. Baik, jadi rencananya bersama teman-teman ya, belajar bersama teman-teman. Terus ada lagi nggak rencana lain selain dengan teman-teman? Mungkin saya minta bimbingan orang tua juga Bu di rumah, biar adanya nilai
nilai saya kecil-kecil tersebut bisa dikoreksi lagi pekerjaan saya, Bu, di rumah dengan orang tua saya, Bu. Karena selama ini ya saya juga kurang bertanya ya, Bu, sama orang tua saya mengerjakan sendiri seperti itu, Bu. Iya, bagus itu. Jadi ada komunikasi ya antara orang tua kamu, juga kamu. Jadi kendala kamu belajar di rumah seperti apa. Dan juga nanti bisa belajar bersama teman-teman. Ada lagi yang bisa kamu lakukan? Cukup, Bu, seperti itu. Ya. Nah, ini kan kamu sudah punya rencana nih ke depan. Terus kira-kira komitmen kamu untuk melakukan itu apa? Saya ingin berkomitmen ya tetap bagaimana caranya untuk saya berusaha untuk mendapat nilai besar itu tadi ya, Bu. Kemudian mungkin dengan nilai besar itu saya mungkin Bu Ani bisa sayang dengan saya ya, Bu, atau lebih perhatian juga dengan saya ya, Bu. Iya. Ya, saya ingin lebih berusaha lagi lah, Bu Ita, untuk memperoleh kasih sayang yang dari Bu Ani dan memperoleh nilai yang besar tersebut. Oke. Terus siapa nih yang bisa kamu ajak atau bisa kamu libatkan biar komitmen kamu itu bisa berjalan? Yang pertama itu orang tua saya, Bu Ita. Kemudian saya ingin berbicara dengan orang tua saya, kesulitan saya dan masalah saya seperti nilai saya kecil tersebut, Bu Ita. Jadi saya minta ketika saya sudah mengerjakan tugas, saya minta koreksi lagi, Bu Ita, atau masih ada kesalahan atau kekurangan, jadi bisa saya perbaiki seperti itu. Yang kedua ya, saya meminta bantuan teman-teman saya, terutama yang les-les sama Bu Ani, agar mereka memberikan saya pelajaran apa sih yang sudah mereka ketahui dari les tersebut. Saya ingin belajar dengan mereka juga, Bu Ita. Seperti itu. Baik. Jadi itu ya rencananya Deka ke depan, komunikasi dengan orang tua dan juga belajar bersama teman-teman. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Ada lagi yang mau diceritakan? Sudah cukup sih, Bu. Saya sudah plong, saya sudah merasa lega dengan cerita dengan Bu Ita. Saya juga sudah punya rencana ke depan, solusi ke depan saya akan melakukan apa. Jadi lebih bersemangat lagi, Bu Ita, setelah ini. Ya, terima kasih sudah menemukan cara menyelesaikan masalahnya Deka sendiri ya. Selamat belajar, semoga nilainya bertambah baik. Ya, terima kasih Bu Ita sudah memberikan saya masukan seperti itu. Iya, selamat siang Bu Ita. Selamat siang. Ya. Selanjutnya Mbak Reni ya. Untuk Bu Ita dan Bu Deka sudah kasus 2 yang sudah menemukan rencana dan berkomitmen. Saya kalau jadi muridnya Bu Ita kayaknya nyaman gitu ya untuk cerita gitu. Itu yang pertama. Personalitinya bikin orang mau cerita. Kaitannya dengan proses coaching yang dilakukan sama Bu Ita tadi, kalau kita lihat dari langkah model Tirtanya, Coach Ita ini udah menyampaikan pembuka ya, sehingga dia itu secara jelas menyampaikan tujuannya. Jadi tujuannya apa dijawab juga dengan mungkin role play-nya si Mbak Deka ini real seperti murid gitu ya. Jadi dapat gesturnya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Pertanyaan yang diberikan sama coach kita ini sudah bersifat terbuka. Dia pakai pertanyaan apa, mengapa gitu ya, sehingga dapat mengeksplorasi Mbak Deka sebagai coachee, sehingga memberikan respon yang lancar dan ada potensi alternatif solusi yang datangnya juga dari Mbak Deka gitu ya, sehingga Coach Ita ini juga aktif memberikan tanggapan terus umpan balik yang juga ditangkap sama coachnya, itu semakin semangat tadi Mbak Dekanya untuk bercerita. Kemudian rencana aksi tadi ditanyakan dengan jelas sama Coach Ita, sehingga saya anggap bahwa pada rencana aksi ini Coach Ita udah mampu memberikan
pertanyaan, terus membuat coachnya ini bisa mengambil keputusan mandiri, terus jawaban-jawabannya itu bisa jadi disimpulkan lebih spesifik oleh Mbak Deka tadi ya. Kemudian pada langkah tanya tanggung jawab, kan tadi sampai disampaikan mengarahkan si coach kita ini mengarahkan coachi Mbak Deka untuk membangun komitmen, sehingga coachinya ini yang buat komitmen tadi, komitmennya dengan orang tua gitu ya, yang diawali dengan orang tua, kemudian juga dengan guru. Jadi sebenarnya dapat coachingnya ini saya anggap sangat baik, karena perannya sebagai guru yang juga berperan sebagai coach itu setiap langkah tahapannya itu sudah terstruktur, sehingga hasil akhirnya tetap yang aktif itu coachingnya, memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi. Itu sih dari saya, terima kasih. Kapan-kapan saya mau coaching. Nggak kebalik. Pak Saiful. Silakan Pak Saiful. Ya, alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh Bu Reni dan Bu Deka tadi ya, sudah saya tangkap, sudah baik sekali. Di antara coach dan coachnya tadi sudah terjadi komunikasi yang terbuka, di mana ya. Coachnya tadi Mbak Ita, coachnya Deka. Iya, Mbak Ita dan Bu Deka ya. Jadi sudah terjadi komunikasi yang terbuka di sana. Jadi seorang coachnya tadi menjawabnya itu tidak terpaku apa gitu. Jadi dia bisa menjawabnya dengan sangat terbuka. Kemudian coachnya juga tadi sudah mampu menggali informasinya ya. Jadi dengan menggunakan kata-kata tanya yang tepat sekali tadi ya, seperti bagaimana dan mengapa tadi ya. Jadi penggunaan kata seperti itu memang sangat cocok digunakan untuk membesut pertanyaan yang terbuka sifatnya. Kemudian seorang coach tadi juga sudah mampu dalam menelusuri atau mencari penjelasan. Jadi ketika coachnya menjawab apa tadi, coachnya tadi masih menggali lagi dari jawaban-jawaban tadi agar lebih jelas gitu ya tadi ya. Jadi sangat bagus coachnya, dan coachnya juga tadi bisa mengimbangi gitu ya, bisa mengimbangi dari pertanyaan coaching, sudah nyambung dan enak sekali didengarkan ya. Proses penyelesaiannya ya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful.